Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda? Kita berjumpa di program SWB, Saatnya Wanita Simak Di Hati. Kali ini bersama saya Ida Aisyah. Ya, seperti biasa di program SWB, Saatnya Wanita Simak Di Hati, kita akan berbincang dengan narasumber kita, owner dari Di Hati, yaitu beliau Dr. Khairul Hadi SPKK yang saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah. Tambah tambun nih, Mbak. Tambah sehat. Mungkin sedang ini juga, dokter. Ada program khusus begitu untuk badan. Sebetulnya di program terus, tapi gagal terus juga. Terus ya. Baik, semoga nanti ini ya tetap ada hasilnya begitu. Ya, kalau kita bicara tentang permasalahan kulit, nah kulit dan kelamin, tapi kita untuk hari ini fokus ke kulit ya, dokter ya. Mungkin untuk saat ini di awal-awal tahun masih musim penghujan seperti itu, mungkin untuk permasalahan kulit yang paling sering dikeluhkan oleh pasien apa ini, dokter? Kalau masalah kulit ya, yang paling banyak dikeluhkan pasien tidak jauh dari masalah jerawat, tidak jauh dari masalah kulit wajah ya, pengen tidak jerawatan, setelah tidak jerawatan ya pengen cerah, pengen glowing ya. Karena mulai terjadi peningkatan kesadaran dan mungkin juga peningkatan sosial ekonomi banyak di masyarakat kita. Yang dulu kasus jerawat itu dianggap sesuatu yang wajar, yang tidak perlu diobatkan gitu ya. Kasus flek wajah juga dianggap sesuatu yang biasa zaman dulu. Sekarang sudah mulai merasa terganggu bahwa ini bukan wajar lagi gitu ya. Dan apalagi sudah ada media sosial, kemudian ada media WhatsApp group gitu ya. Di WhatsApp group itu kan bisa ada orang ngerumpi, terus ada WhatsApp group itu kan kalau nggak temen ya saudara kan gitu kan pasti juga cerita lu gue saiki ayu men kan gitu. Jadi sudah menjadi kesadaran dan menjadi kebutuhan bahwa kulit yang kusam, kulit yang flek itu dianggap itu tidak baik gitu ya. Kulit berjerawatan juga berarti wajah tidak baik gitu. Dan sudah merasa perlu untuk disembuhkan. Nah ini animonya semakin tinggi, bukan berarti zaman dulu itu nggak ada gitu ya. Ya ada, cuma mungkin dimaklumi gitu ya. Dimaklumi dan merasa dianggap biasa dan tidak merasa butuh untuk diobati atau diperbaiki gitu ya. Apalagi kalau jerawat itu datangnya ketika masa puber itu ya, remaja-remaja itu juga biasanya kalau zaman dulu ya dibiarkan gitu ya. Nggak jadi kalau zaman dulu kala zaman seusia saya, zaman mulai kuliah pada jerawatan ya dianggap bukan masalah kan gitu ya. Dianggap hal yang wajar gitu ya. Nanti paling hilang sendiri misalnya gitu. Sendiri kalau nah, tapi sekarang sudah beda. Sekarang anak SMA, anak SMP jerawatan sudah ngeributin orang tuanya gitu. Apalagi dengar temennya Di Hati yang bisa berhasil bagus gitu. Ya udah merengek-rengek ke orang tuanya untuk ke Di Hati. Perawatan ya. Atau juga orang tua juga adalah orang tuanya yang rajin perawatan melihat anaknya jerawatan gitu jadi risih gitu loh. Masa aku cantik anakku kayak gini kan kayak nggak terurus gitu ya mungkin ya.
Akhirnya ya, anaknya dibawa-bawa meskipun kadang nggak mau. ada yang nggak mau gitu loh. Apalagi yang cowok-cowok Iya, itu yang ada yang laki-laki nggak ya mau. cuek. Tapi Iya. ibunya risih, bapaknya risih. Apalagi yang bapaknya itu apa angkatan ya, polisi, apa tentara gitu, yang mungkin pengen anaknya juga berkarya, semua udah sangat risih itu. Iya, sangat diperhatikan Sangat untuk penampilan diperhatikan, ya. penampilan sok naik ujian, sok naik melebu yang tentara polisi kok udah gini. Nah, itu sampai anaknya diseret-seret. Ada yang seperti itu ya. Iya, ya. Iya, kalau selain jerawat ini tadi kan juga apa ya, untuk menuju wajah cerah mungkin salah satu permasalahannya juga ada flek-flek itu ya. Kalau dulu memang itu juga sama, dimaklumi seperti itu ya, Ya, dokter ya? maklum dianggap hal yang biasa, hal yang wajar gitu ya. Sobone sawah, sobone pasar, kepanasan, flek, kusem, ya wis wajar lah gitu ya. Nah, Kalau sekarang banyak yang datang karena flek gitu ya. karena flek, karena kusem. Tapi ada yang tanya, loh kok dokternya juga kusem? Nah ini dokternya kadang-kadang pit-pitan yang dinding, sepeda. Bebas bepergian ya. Ya. Kalau untuk mungkin bisa juga dibahas ini dokter, untuk jerawat, untuk flek ini sebetulnya apa saja penyebabnya, kemudian apakah ini juga bisa berulang seperti itu? Oke. Berulang. Iya. Nah, kita mulai bahas soal Penyebab. jerawat ya. Bicara jerawat itu biasanya mulai ketika sudah mulai menginjak remaja. Ya, kenapa? Karena sejak remaja ini mulai terjadi perkembangan perkembangan kelenjar minyak yang mulai matang gitu ya. Nah, kelenjar minyak ini akan memproduksi minyak dan pelembab gitu ya. Kalau proses produksi minyak ini terjadi gangguan pada saluran, maka terjadi peradangan atau orang bilang jerawat itu. Nah, yang terjadi adalah ketika terjadi pertumbuhan atau pematangan kelenjar minyak ini, ketika remaja belum sempurna, belum matur, belum dewasa lah, saluran-saluran ini menimbulkan gangguan-gangguan yang akhirnya timbul jerawat itu. Lah waktu anak-anak, bayi sampai anak-anak itu apa kelenjar minyaknya belum ada, artinya belum berfungsi dengan baik, gitu ya. Yeah. Belum berfungsi dengan baik karena sistem kulitnya masih lebih ya, anak-anak dan bayi masih lembut, masih bagus gitu ya. Yeah. Selain ketika masa remaja, jerawat juga datang ketika ini ya, mungkin wanita mau datang bulan itu. Oh ada ya, juga. jadi mulai remaja mulai terjadi gangguan, kemudian tumbuh sampai dewasa. Nah, biasanya kalau udah langganan jerawat ya jerawatan terus. Itu ya. Biasanya ada sesuatu masalah yang tidak dimengerti oleh banyak orang ya, bahwa yang dituduh adalah pubertas, hormonal dan lain-lain, sehingga dianggap wajar. Padahal mungkin ada faktor lain yang menjadi penyebab utama. Oh gitu ya. iya, apa itu dokter? Nah, penyebab utama bisa dari makanan, bisa dari kebiasaan gitu ya. Ini karena ketidakmengertian gitu ya. Nah ini jadi jerawat itu kadang-kadang bertambah parah dan terus jadi jerawatan, terus hampir tiada hari tanpa jerawat gitu ya. Dan itu nyata ada gitu, sampai bertahun-tahun tiada hari tanpa jerawatan gitu. Bahkan yang sudah dewasa pun banyak yang jerawatan gitu, karena ada pola-pola kehidupan yang tidak
benar gitu ya. Nah, pola kehidupan yang tidak benar ini saya tidak bisa ngomong di media terbuka gitu ya. Ini tidak bisa kita omongkan dengan di media terbuka. Baik, kalau untuk yang makanan tadi gimana dokter? Ya justru itu yang kita tidak bisa ngomong di media gitu ya. Gitu. Karena nanti kita dituduh menjelekkan produk orang lain kan gitu. Meskipun tidak menyebutkan merek ya, mungkin jenis makanan kacang misalnya. Ya, tapi pasti ini produk gitu loh, suatu produk pabrikan, dan itu nggak bisa. Ya. Kalau untuk kebiasaan? Nah, kebiasaan ini tentunya satu, kebiasaan kurang merawat ya, soal kebersihan. Ya, soal kebersihan ya cuek-cuek saja gitu, artinya punya masalah dianggap tidak punya masalah ya. Terus sebetulnya pertanyaannya untuk menjaga kebersihan itu bagaimana kan gitu. Yeah. Nah, yang dianggap menjaga kebersihan itu apakah dengan saya kan pagi sudah mandi, sore kan saya sudah mandi kan gitu. Nah, ini berarti udah cukup dong. Enggak, bukan itu. Jadi apalagi kalau yang naik motor gitu ya. Jadi gini, ketika Anda naik motor gitu ya, itu kan kulit wajah ini kan bersentuhan dengan asap yang dikeluarkan dari knalpot ya. Dan asap-asap knalpot terutama asap dari mesin diesel, solar itu kan sebenarnya terjadi penguapan dari fraksi minyak ya. Nah, kalau menempel di wajah itu pasti akan lebih lengket namanya minyak itu, dan itu sangat memicu terjadinya jerawat. Nah, saya pakai mobil terus, tapi ya aktivitas outdoornya ya ini, jadi artinya maksudnya dari cerita ini apa? Maksudnya adalah ketika Anda bermotor, ketika Anda dari outdoor, ketika setelah sampai di tempat, pegang wajah Anda diginikan, kalau memang meleng-meleng kayak ada itu cucian gitu loh. Jadi dicuci, kayak lengket-lengket gitu. Ya, cuci pakai sabun gitu ya. Itu yang dinamakan menjaga kebersihan wajah. Gitu ya. Terus nanti kerja, sekolah, kuliah ya, nanti sampai pulang, sampai rumah wajahnya langsung dibersihkan lagi, gitu loh. Jadi yang terpapar di wajah kita yang sifatnya lengket-lengket dari asap, dari minyak-minyak itu hilang. Nah, terus atau sekalian pulang sekalian langsung mandi ya boleh gitu ya, artinya segera dibersihkan, intinya begitu. Bukan soal aku udah mandi tiap hari 2 kali kok gitu ya. Menjaga kebersihan wajah itu ya ketika sudah terpapar dengan banyak hal segera dibersihkan. Ya, harus Itu rajin membersihkan ya. Karena kita nggak tahu waktu jalan tuh kita ketemplean apa yang di wajah kita. Tidak terlihat. Ya, ada bakteri, ada virus, ada kotoran yang kotoran fraksi minyak. Nah, ini yang akan memicu tambah suburnya kasus jerawat. Kedua, ini untuk remaja putri ya. Begitu menginjak remaja putri, mulai coba-coba pakai kosmetik ya, pakai bedak, pakai foundation, pakai CC cream, BB cream, apalagi yang seneng Korea layanan ya, drakor sana pakai produk ini, wah terus langsung beli ke
toko kosmetik, itu kan asal pakai, apalagi korban-korban iklan. Nah, semuanya dipakai, pengennya apa? Pengennya cantik. Ini kadang-kadang juga menjadi pemicu masalah. Kenapa? Karena kulit kita, kulit orang tropis itu sebetulnya karakternya yang sangat beda dengan karakter orang-orang yang di sono-sono yang mereka punya 4 musim. Nah, itu beda, kadang-kadang asal pada pakai. Nah, ini bisa memicu terjadi jerawatan, orang bilang beruntusan, gitu ya, beruntusan, terus apa itu, istilahnya mereka itu breakout, breakout, beruntusan. Oh, breakout itu beruntusan. Iya, ya kadang-kadang saya nasihati, enggak, itu bukan breakout, itu jerawat. Gitu. Beruntusan itu kan istilah kita orang wong Jawa gitu. Menurut wong Medan beda lagi ya. Wong Batak beda lagi. Jadi remaja-remaja putri yang baru mulai ya coba-coba dari pakai kosmetik ibunya biasanya, kemudian berani beli sendiri, milih-milih sendiri. Nah, ini sering bikin masalah juga gitu ya. Lah, berarti ini untuk sebaiknya kalau untuk yang remaja gimana ini kalau misalnya dia memang pengen pakai kosmetik? Kalau memang pakai gitu ya iya ya, kalau Anda mau sebetulnya bisa tanya gitu ya, bisa konsultasi dengan dokter yang ahli gitu ya, yang ngerti gitu ya. Atau itu tadi ya jangan terlalu sering. Kalau make secepatnya dibersihkan gitu ya, bersihkan untuk menghapus lengketan-lengketan yang sifatnya berminyak. Nah, sering makanya yang menjaga kebersihan wajah itu poinnya itu apa gitu. Orang pola sehat, makan sayur, aku makan sayur tapi tetap jerawatan. Nah, ini kadang-kadang orang asal ngomong juga gitu ya. Dikira kalau sudah makan sayur, sekarang dinamakan pola makan sehat. Pola makan sehat itu apa? Ya. Ini harus detail. Ya. Gitu ya. Jadi kalau untuk membersihkan itu dari kotoran, dari debu tadi ketika habis beraktivitas di luar, tapi juga dari kosmetik ini juga ya, tidak boleh terlalu lama. Bukan aktivitas dari luar aja, Pak. Kita dari rumah ke tempat kerja, tempat sekolah, sebaiknya langsung dibersihkan. Karena kita di jalan tadi udah ketempelan macam-macam. Kalau pemakaian masker apakah bisa membantu ini, dokter? Pakaian masker ya tidak begitu gitu ya. Jadi masker tidak ditujukan untuk soal kebersihan ini ya, Mas. Kadang-kadang masker ini juga pada orang-orang tertentu banyak yang jerawatan. Ya malah itu ya. Kemarin pada pakai masker saya sangat panen orang jerawat itu. Dan itu di bagian yang ditutup masker? Betul. Jadi hampir pasien luar biasa banyak ketika kemarin 2 tahun ada orang pakai masker ini ya. Salahnya di mana gitu ya, salahnya di mana? Ya, itu ditahan dulu ya dokter ya. Ketika memakai masker banyak juga yang ternyata jadi jerawatan. Nanti disambung di sesi yang kedua biar pemirsa penasaran ya. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan jeda dulu sejenak. Tetap bersama kami di program SWB Saatnya Wanita Simak Di Hati. Kami akan segera kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Ya,
pemirsa, kembali di SBB, saatnya wanita simak di hati, dan kita masih berbincang tentang berbagai macam permasalahan kulit. Kita buka kesempatan untuk pemirsa yang ingin bertanya. Anda bisa menelpon ke 02716793.000, SMS dan juga WhatsApp di 08112553.000. Ya, masih bersama Dr. Khairul Hadi. Dan dokter, tadi terakhir sebelum break, dokter menjelaskan ya bahwa salah satu fenomena yang terjadi ketika COVID ini ya, banyak yang memakai masker, kemudian ternyata banyak juga permasalahan yang timbul, salah satunya adalah jerawat. Nah, sebetulnya apa yang menyebabkan ketika kita sering memakai masker, kemudian justru timbul jerawat ini, dokter? Ya, jadi mungkin orang mengira bahwa oh, maskernya ada penyakitnya, gitu ya. Maskernya ini ada kuman yang bikin jerawat, gitu ya. Tidak 100% salah, juga tidak 100% benar. Kalau maskernya itu disposable itu sekali pakai buang, terus betul-betul masker medis. Nah, ini tentunya tidak terlalu bikin parah jerawat. Ya. Yang sering bikin parah itu yang masker kain, sampai rumah dicuci, besok pakai lagi, Nah, ini. Kali ini dicurigai ada tambahan infeksinya. Cuma saya jelaskan kenapa area di bawah masker yang paling banyak ditumbuhi jerawat. Ya, ini yang tidak mengerti, yang dituduh maskernya, bukan. Ya, kalau maskernya Anda pakai masker medis yang sering ganti, gitu ya, itu bukan maskernya ada kumannya terus bikin Anda jerawatan, tapi bahwa kulit yang di bawah masker itu mengalami pelembapan yang lebih tinggi daripada kulit yang tidak ada maskernya. Lebih lembab ya. Nah, kondisi kulit yang lembab itu paling mudah ditumbuhi jerawat, gitu ya, ditumbuhi jerawat. Nah, kalau maskernya kurang bersih, maka bisa menjadi sumber infeksi. Artinya jerawat itu setelah terjadi jerawat ditumbuhi kuman, jadi lebih meradang, lebih karena terinfeksi. Nah, kulit yang lembab itulah yang akan, di kulit yang lembab itu akan ditumbuhi oleh jerawat. Nah, memang begitu ya. Apalagi kalau Anda pakai produk kosmetik yang juga melembabkan, gitu ya. Banyak mengandung minyak gitu. Nah, yang mengandung minyak atau yang melembabkan pasti tambah jerawatan parah yang di bawah masker itu. Nah, jadi sebetulnya saya juga mau ngomong hati-hati dengan pelembab. Justru pelembab ini seringnya malah memicu terjadinya jerawatan. Gitu. Karena sebetulnya kulit kita tidak perlu amat butuh pelembab. Yang butuh pelembab itu orang-orang kulit yang di negara-negara dengan 4 musim. Mereka di suhu dingin juga kering, suhu panas juga kering kulitnya. Beda dengan kita, gitu ya. Tapi kalau kita setelah membersihkan wajah dengan sabun itu biasanya juga terasa kencang kering gitu? Ya, tapi ya jangan langsung kasih pelembab, tunggu aja sebentar, paling 1 jam sudah enak lagi. Karena kulit sudah memproduksi minyak untuk meminyai. Baik. Ini ada pertanyaan terlebih dahulu ini, dokter, dari Mas Firna yang ada di Kendal. Dokter, definisi kebersihan wajah itu yang seperti apa? Saya memperhatikan orang yang hidup di dataran tinggi itu kulitnya bersih dengan hanya cuci muka. Sampai saya mempunyai kesimpulan kalau dengan cuci muka yang cukup disiplin bisa mencegah penyakit pada kulit termasuk jerawat. Apakah benar yang demikian ini?
belum tentu 100% benar. Ya masih ada faktor lain yang menjadi penyebab jerawat ya. Tadi saya bilang kebersihan itu hanya hanya bersifat tidak memperberat kasus jerawat. Tidak memperberat ya. Sebetulnya masih ada penyebab-penyebab lain yang di pola makan tadi yang saya minta maaf nggak bisa jelaskan di forum terbuka gitu ya. Nah, karena nanti dianggap menjelekkan produk orang lain. Gitu. Saya bisa kena. Jadi tidak laku ITE. Mungkin takutnya ya. Iya. Nah, saya bisa kena undang ITE nanti. Menjelekkan di depan media suatu produk gitu ya. Iya. Nah, ini nggak bisa kita jelaskan di media. Baik. Tapi kalau yang ini tadi dokter, orang yang hidup di dataran tinggi kulitnya bersih ini memang apakah ini jadi faktor penyebab juga atau bisa mempengaruhi begitu? Dataran tinggi, di pegunungan jadi orangnya bersih. Maksudnya dimaksud bersih jarang jerawatan mungkin ya. Dan mungkin kalau saya lihat juga cerah gitu wajahnya, lebih cerah. Menurut saya enggak juga gitu ya. Pasien saya dari Tawangmangu juga banyak. Pasien saya dari Tawangmangu yang flek banyak. Dari Selo Boyolali ada? Banyak, lebih banyak lagi. Banyak yang putih? Malah jarang menurut saya. Dataran tinggi juga itu ya? Enggak juga. Enggak juga. Banyak kok pasien dari dataran tinggi yang sebetulnya kasus jerawat, kasus flek ini. Kasus jerawat lebih banyak disebabkan oleh pola makan sebetulnya. Yang mohon maaf saya nggak bisa sampaikan di sini. Bisa konsultasi close tertutup antara dokter dan pasien gitu ya. Ya, ini untuk pemirsa yang penasaran, sebetulnya tadi dokter sudah menyebutkan terus ya berulang makanan, faktor salah satu penyebabnya itu faktor makanan. Nah, kalau pemirsa penasaran nanti bisa langsung konsultasi ya dokter ya. Iya. Ke nomornya Bihati, bisa ke IG-nya dulu. Gitu ya. IG-nya Bihati, nanti ada link bio ke WhatsApp yang diurusi oleh pegawai CS yang mengurus gitu ya. Ya, nanti ketika aja Bihati di ini IG nanti langsung keluar ininya ya. Bisa langsung klik di sana ada nomor teleponnya gitu. Ya. Kalau untuk ini dokter selain jerawat tadi juga flek itu tadi kan kita sudah bahas ada perubahan kelenjar minyak, kemudian ketika wanita datang bulan, ada lagi mungkin faktor penyebabnya? Usia bisa juga. Itu kan tadi penyebab jerawat, Mbak. Oh ya. Kita baru mau masuk bicara flek ya. Ya, baik. Nah, flek ini bisa pengaruh hormonal, bisa karena pengaruh usia, bisa karena pengaruh paparan sinar matahari. Nah, siapa yang terlalu banyak kena paparan matahari pasti akan kusam dan flek atau mungkin lebih bilang hitam gitu ya. Itu pasti karena kulit terbakar gitu ya. Yang kedua kasus hormonal misalnya KB atau hamil. Ya. Hamil juga ya hamil bisa. Banyak. Kalau nggak tahu sekarang ini kok orang hamil nggak jarang hitam ya. Waktu zaman saya SMA kuliah itu banyak orang hamil itu mesti ngeflek. Ya. Oh gitu ya. Kalau nggak sini di pipi. Apa mungkin karena ada suplemen untuk kehamilan mungkin yang dimakan? Sepertinya begitu ya. Nah, akan timbul flek atau melasma. Umur biasanya ketika perempuan mendekati menopause juga timbul flek. Ya. Laki-laki apa bisa? Laki-laki ketika mulai andropause biasanya juga wajahnya ngeflek. Maka ketika sudah mendekati andropause ya kelihatan tua gitu ya. Sama dengan perempuan juga kelihatan tua. Karena terjadi penurunan hormonal gitu ya. Yeah. Kalau yang sering terpapar sinar matahari tadi kan ini juga bisa flek gitu ya. Cuman kadang ada juga yang dia memang hitamnya merata seperti itu. Itu apakah juga
termasuk flek atau bagaimana? Atau flek itu harus yang total tidak merata begitu misalnya, dokter? Nah, itu kan soal bentuk ya, bentuk dan sebaran, luasnya sebaran gitu ya. Ya ada yang luas, ada yang dalam, ada yang dangkal, ada yang bercak-bercak, gitu. Ya sangat bervariatif lah, tidak bisa sama setiap individu pasti tempatnya di situ gitu ya. Tapi kalau yang jelas ini yang bagian yang menonjol biasanya ya, yang di pipi-pipi. Ya, tapi ya cuma seringnya. Seringnya, tidak selalu ya. Tidak selalu. Iya, baik. Ini tadi mungkin untuk apa? Jika ingin ada pemirsa ingin konsultasi tentang jerawat, tentang flek atau berbagai permasalahan kulit, ini caranya bagaimana ini, dokter? Ke BHT gitu. Tadi bisa menghubungi nomor dulu. Ini. Caranya ya bisa datang ke klinik, ketemu saya atau via WhatsApp dari yang disediakan di klinik ya. WhatsApp saya sendiri tidak hafal nomornya, bisa ke IG di akun IG-nya BHT, nanti di situ ada nomor WhatsApp yang bisa dihubungi ya. Dihubungi kalau mau tanya-tanya ya disertakan foto yang close up, yang tidak diedit. Ya, tidak diedit. Nah, mau konsultasi kulit dibikin cantik ya wes lah. Berarti udah nggak ada masalah ya? Ada masalah. Ya. Nomornya ini pemirsa bisa mencatat 0812 4613 5494 ya, itu untuk konsultasi WA BHT. Ini untuk pasien non member gitu ya. Ini tertulisnya seperti itu, dokter. Ya, pasien baru maksudnya. Ya, baik. Ini nomor yang tertera di IG-nya BHT seperti itu. Ya. Kalau untuk yang mungkin jauh dari Solo gitu, dokter, ingin juga mendapatkan produknya, bagaimana ini, dokter? Itu konsultasi online itu. Ya. Nanti bisa dikirim ya? Ya, jadi konsultasi online ya mohon maaf, jangan diharapkan nanti cepat. Direspon cepat, kemudian pasti yang jawab saya, bukan. Yang jawab itu nanti bukan saya, CS, biar paham ya. Saya hanya menjawab ketika jenengan sudah butuh obatnya apa, saran dokter untuk pengobatan kondisi saya apa, itu yang menjawab saya. Tapi kalau yang lain-lain ya ada petugasnya sendiri ya. Dan banyak, jadi saya ada yang loh, saya ngecatnya pagi, maghrib baru dijawab. Lah yang banyak sehari itu ada orang masuk 300-500-an yang berkonsultasi gitu ya. Dan pasti kan ya ada urutannya. Kadang-kadang yang tadi sudah dijawab aja masih tanya lagi ya. Makanya kalau menurut saya juga jangan terlalu bertanya gitu ya. Jangan bertanya, malah nanti merugikan Anda sendiri, kelamaan atau yang lain gitu ya. Nah, tanya itu kondisi kulit saya begini, mohon nanti diaturkan ke dokter obatnya, advis pengobatannya apa, gitu cepet gitu. Oh iya. Ya, toh sampean tanya ke macam-macam, toh juga nggak bisa ngobati sendiri, gitu ya. Iya, itu yang konsultasi lewat misalnya WA. Tanya, ini saya diagnosanya apa, karena apa, ngerti ya diagnosanya juga untuk apa gitu. Ya nggak bisa ngobati sendiri gitu ya. Ya biar bisa cerita ini, dokter, ke teman-temannya. Saya bilang, saya jerawat, flek ya, sampean flek gitu. Yeah. Nah, ya udah sekarang izin tanyakan ke dokter obat saya apa yang perlu saya pakai gitu. Itu segera selesai itu nanti. Iya. Dokter, kalau ada pasien yang langsung datang ke klinik itu apakah
harus mungkin pesan dulu sebelumnya? Enggak, Atau langsung datang aja? Nanti terus antri begitu ya? Iya, mau pesan juga boleh, gitu mau langsung ya boleh gitu ya. Ya, baik, itu ya. Untuk jam bukanya ini dokter, mungkin bisa diinformasikan. Jam buka klinik jam 9 sampai jam 20 ya. Cuma kalau mau ketemu saya siang, saya di atas jam 12 sampai gitu. jam 19 di klinik. Ya. Ya. Saya sendiri enggak dari jam 9. Lah, maksud saya yang pagi ya perawatan atau repeat order, biasanya ambil pagi boleh. Tapi kalau mau ketemu saya ya di atas jam 12. Iya. Setiap hari bukanya? Setiap hari, Minggu kita buka juga. Baik, untuk alamat lengkapnya sekalian dokter. Nah, untuk alamat sekarang itu di Jalan Slamet Riyadi 390. Jadi Jalan Slamet Riyadi itu nek wong Solo ya ngerti lah gitu ya. Tapi kalau orang luar Solo kan jalan tengah kota nih Solo gitu, yang paling jalan gede, utama. Jalan utama, tapi kita lebih ke arah sisi barat. Patokannya adalah rumah makan Diamond, lah kita timurnya gitu ya. Nah, tapi kita mau pindah. Nah, itu sekalian ya, diinformasikan. Mudah-mudahan dalam waktu 2-3 bulan, syukur nggak lebih dari bulan, kita bisa pindah. Kita tinggal nunggu izin, ya perizinan. Nah, kita mau pindah ke gedung baru, ya di depannya Hotel Paragon. Nah, Hotel Paragon nanti kalau kayak apa, lihat akun IG saya. Sudah atau ada. Akun IG-nya Bihati, sudah ada penampilan gedung yang menurut saya bagus, menurut orang lain kan gitu. Ya, nanti pemirsa saya bagaimana? Kali dewi ya dilem dewi lah. Ya. Menurut pemirsa bagaimana, nanti bisa di komen ya, di komen IG-nya. Ke IG saya juga boleh, biar bagus saya atau enggak followernya gitu banyak ya. lah. Berarti kalau di depannya Hotel Paragon tuh sebelah timurnya? Iya, seberangnya pojokan, ya? Pojok, ya. Pintu masuk hotel kita di depannya. Ya. Ya, di depannya alhamdulillah kita bikin sampai 5 lantai ya, ke atas 5 lantai. Karena ya di tempat yang lama sudah terasa sesak sempit. gitu ya. Sudah terasa sempit gitu. Ya. Berarti ini untuk tempat parkirnya juga lebih luas sih dokter? Tempat parkir hampir sama, jadi lantai 1 itu nanti untuk parkir. Ya, baik. 1 untuk parkir, lantai 2, 3 untuk pelayanan. Ya. Ya, semoga lancar nanti sampai peresmian dan penempatannya begitu ya. Jadi untuk pemirsa atau untuk pasien dari Bihati sudah bisa siap-siap ya nanti ke tempat yang baru. Gitu ya dokter ya. Nanti boleh selfie. Saya bikin gedungnya menurut saya indah dan bagus. Baik, Instagram mebel. Iya. Baik, terima kasih dokter untuk kehadirannya di studio MTA TV, memberikan informasi yang sangat bermanfaat. Semoga di lain kesempatan bisa hadir kembali dokter. Baik. Amin, ya. insyaallah. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, sampai di sini perjumpaan kita di program SBB Saatnya Wanita Simak Bihati. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Ida Aisyah mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.